One, two, three, and... Halo good people, kembali lagi di program Detektif Dialog bertema Kisah Inspiratif. Kali ini saya ingin mewawancarai seorang tokoh yang sangat inspiratif. Beliau juga merupakan inspirator ngulek nomor 1 dunia. Beliau merupakan generasi kedua sebuah restoran kuliner, sebuah restoran yang sangat melegenda. Dan siapa beliau? Kita langsung perkenalkan, ini dia. Ko Calvin Hartono. Yeay. Calvin. Thank you, Wira. Gimana kok? Coba diperkenalkan dirinya. Siapa seorang CH ini? Yes. Seorang Calvin Hartono. Iya, saya seorang generasi kedua dari restoran Gado-Gado Boplo. Gado-Gado yang Boplo. dimulai oleh mama saya, Julian Hartono. Tahun sekitar 1970. Wah, saya belum lahir kok ya. Iya. Dari tahun jadi, 70 ya kok. Jadi genap sekarang berusia 50 tahun. 50 tahun, gila luar biasa. Dan untuk ulang tahunnya, saya bikin sebuah gebrakan dengan membuat sebuah buku. Ini menyambut 50 tahun. Iya. Ya, ini ada Golden Age. Keren teman-teman. Jadi karena memang saya juga senang menginspirasi para pebisnis kuliner UKM di Indonesia. Iya, itu passion saya. Passion kok ya. Terus kalau boleh tahu nih kok ya, kan ini Gado-Gado Boplo. Kok bisa cerita asal mula nama Boplo itu? Iya, nama Boplo itu dimulai dari sebuah kawasan atau nama estate dari Belanda yang membangun kawasan Menteng seperti kawasan di Den Haag. Itu asal muasalnya nama estate dari Belanda. Jadi itu yang membangun kawasan Menteng seperti kawasan di Den Haag. Dulu kan kita dijajah oleh Belanda. Oh jadi dia properti Belanda. Ya, nama properti ya seperti kayak sekarang nama propertinya kan ada Agung Sedayu, ada Sumarekon. Nah itu salah satunya namanya adalah NV The Boplo. Blaupung pakai bahasa Belanda gitulah. Orang-orang kita nggak bisa ngomong jadi Boplo. Jadi Boplo. Nah itu kemudian dijadikan nama pasar. Sekarang dari nama Pasar Gondang Dia dirubah namanya dari Pasar Gondang Dia. Sayang banget ya. Oh iya, dari Boplo ke Gondang Dia. Iya, padahal itu ada nilai historinya. Ya, biasanya kan kalau di pemerintah di negara-negara lain dipertahankan kan namanya. Iya. Tapi ini diganti, sayang sekali diganti jadi namanya Pasar Gondang Dia. Iya. Ya, di Jalan Srikaya, dekat Jalan Wahid Hasim di situ. Nah, itulah awal mulanya Mama. Tapi sebelum itu Mama itu udah memulai karirnya di gang yang sempit di Kebon Sirih. Kami waktu itu tinggal di Kebon Sirih, numpang di rumah kakek. Oh, itu awal mulanya kok masih. Iya, saya masih berumur 2 tahun. Kemudian mama saya single parent, saya ditinggal bokap umur 4 tahun lah, sekitar 3 sampai 4 tahun. Masih kecil ya? Kecil ditinggal sama bokap. Mama saya mencari nafkah, berpikir mencari nafkahnya apa untuk memberikan makan ya buat anak dan keluarganya ya. Dia dapat ilham lah untuk bikin gado-gado. Jadi kenapa ditanya kenapa milih menu gado-gado ya karena gampang didapat bahan bakunya. Simple bahannya. Dan buatnya juga mudah. Seperti itulah. Dan gak nyangka sampai sebesar ini sekarang. Iya. Gak nyangka bakal bisa kayak sekarang. Ya puji Tuhan kita. Cuma waktu itu berpikirnya ya gimana cara gimana untuk bertahan hidup ya. Iya gitu aja ya. Tapi sekarang berkembang. Iya. Keren banget. Ya, itu ada peran Tuhan lah. Saya yakin percaya. Karena manusia juga berusaha tapi Tuhan yang nentuin juga. Betul. Kalau Koko kan biasa nih ya. Kok Calvin ini biasa sering diwawancarai
sama berbagai narasumber, TV dan sebagainya, dan selalu bahasnya tentang gado-gado boplo lagi, Iya. sejarahnya. Mungkin kita agak sedikit beda nanti nih, Koy. Oke, Kita bagus. bahas yang lain-lain yang biasa Oke. dibahas pada umumnya. Oke, Kalau yang saya lihat nih, apa Kok, tuh yang mau dibahas? Iya, waktu yang kemarin nih, saya pernah ke tempat Koko nih kan lagi review makanan, lagi Iya. review kayak semacam UKM kuliner. UMKM gitu ya. Ya itu tulisan. Ya, kayak UMKM gitu. Nah, itu apa sih tujuannya kok? Apa karena Koko Tujuannya, suka, apa gimana gitu? tujuannya adalah dulu tujuannya kan pada saat kena pandemi ini kan semua UKM juga terpuruk kan. Mereka Oh. juga ngalamin kesulitan yang sudah kita rasakan sebelumnya. Cuman sekarang ini kan dampaknya luar biasa. COVID pandemi ini kan luar biasa. Mau atas sampai tengah, Kena sampai semua. bawah kena semua. Hmm. Dan itu sangat-sangat memukul UKM. Kita harus sadar bahwa UKM itu adalah tolak punggung dari sebuah perekonomian bangsa Indonesia. Dan bangsa Indonesia Iya. ini bisa bertahan waktu pas krisis moneter itu karena UKM-nya bertahan. Iya, hidup. Tapi yang sekarang adalah lebih besar lagi. Yang kita hadapi adalah lebih besar kan daripada Iya. krisis Karena pandemi ini 98. dunia kok ya. Dunia dan nggak kelihatan. Kalau krisis moneter kan waktu itu gonjang-ganjingnya nilai tukar rupiah, nilai tukar dolar karena akibat kebanyakan utang kan. Iya. Kalau ini semua kena. Dan Berarti- saya berpikir, apa yang saya bisa lakukan gitu loh, ketimbang berkoar-koar menyalahkan pihak lain, BEJ, blaming, excuse, Iya. justify, Ya. terus sementara nggak melakukan apa-apa, Betul. lebih bagus saya melakukan sebuah tindakan yang walaupun mungkin kecil kelihatannya, tapi ya kita bisa memberikan manfaat buat orang lain lah, UKM, terutama UKM. Saya mengawalinya dengan cara memberikan gratis review mereka. Tapi Awalnya? awalnya. Tapi saya mikir lagi UKM juga jangan sampai selalu berpikir harus gratis karena mereka ke dalam kehidupan kita sehari-hari kan tidak ada yang gratis. Nggak no lunch for free kan. Betul. Tidak ada makan siang yang gratis. Jadi akhirnya saya tingkatin lagi dengan berbayar. Kalau berbayar mereka bisa dapat fasilitas dan benefit yang tentunya saya berikan kepada mereka. Kadang kalau gratis juga orang jadi lebih kayak Tidak semacam- apresiasi. Iya, betul kalau gitu. Tidak apresiasi. Toh bukan tujuan mau ngambil keuntungan, Betul. dia mau bantu aja kan. Iya, Cuma supaya karena dia memang untuk ongkos produksi. Berbayar itu hanya untuk ongkos produksi saya aja. sekalian bentuk kepedulian dia, keseriusan dia juga Iya, kan. Jadi betul. dia komitmen gitu. Betul. Dan saya mewawancari mereka. Saya lebih senang mereka bercerita bagaimana kisah mereka memulai usaha mereka, kenapa memilih produk-produknya. Karena makanan kuliner Indonesia kan bagus sekali. Itu sudah diakui oleh CNN Go, itu adalah makanan terlezat di dunia. Dan kenapa kita nggak bisa maju? Banyak penyebabnya. Kenapa sampai kita kalah sama Thailand? Iya, Banyak sebabnya. kulinernya. Padahal kuliner kira tuh banyak banget. Banyak Tapi dan Thailand terlezat lebih di keangkat dunia. ya. Nah, banyak faktor. Salah satunya adalah ketidakpercayaan para konsumennya terhadap terhadap ya, produk makanan- kita. ya, produk-produk Iya kan? UMKM ya. Ya, terus juga dukungan-dukungan yang diberikan oleh pemerintah Thailand. Kebijakan gitu. Itu ya. luar biasa Iya. Thailandnya. Punya 32.000 restoran seantero dunia. Indonesia paling Nggak berapa? ada, ya. Berarti sebenarnya Koko itu lahir dari bentuk kepedulian Iya. seorang CH ini Iya. kepada Iya. produk-produk UMKM Iya, gitu. iya. Karena memang saya dibentuk oleh lingkungan yang orang-orangnya idealis dan sangat-sangat merah putih. Jadi akhirnya saya otomatis juga transfer kan. Iya. Dan kita itu ada pepatah yang menyebutkan Helmi Yahya itu ngomong burung yang sejenis hinggap di dahan yang sama. Jadi kalau orang yang sejenis itu pasti kumpulnya sama. Sama. Kalau kita mau wangi, kita bergaul dengan penjual Dagang minyak parfum. wangi. Iya. Ya, kita banyak bergaul dengan orang pesimis, kita akan jadi pesimis, Iya, betul. menyalahkan pihak lain. Jadi saya nggak mau seperti itu. Saya mau jadi orang yang bisa kasih impact positif. Akibat keseringan diundang sana sini, ya udah akhirnya saya terbiasa kan, untuk selalu sharing, untuk selalu ayo lo support UKM Indonesia, ya. Ayo makanan Indonesia kita cintai sama-sama. Betul. Karena memang kenapa kurang berkembang? Karena memang kurang dikonsumsi.
Anak-anak milenial lebih menyukai makanan-makanan franchise luar. Iya. Ya kan? Itu prestis kan? Nah, sekarang perannya kita apa? Perannya kita adalah membuat makanan kita lebih bagus dalam segi penampilannya, kemasannya, harganya, dan segala macam yang kita harus perbaiki sehingga anak milenial akan lebih termotivasi untuk makan produk kita. Betul, keren. Nah, itulah. Keren. Karena yang saya tahu beliau ini teman-teman, Ko Calvin, dia orangnya humble, jadi dia sama siapa aja welcome nih. Yes. Ya kan, welcome mau jadi narasumber segala macam. Iya, sebenarnya kita kalau ditempatkan Tuhan di dunia ini mau ngapain sih kok sombong-sombong? Iya. Ya kan? Kita apa sih manfaat dari kita menyombongkan diri? Toh kita cuma debu doang. Hidupnya cuma sekilas doang. Di Alkitab ada tulisan hidup manusia tuh seperti bunga yang sekali terlihat berkah, tapi begitu kita lihat lagi itu udah layu. Jadi semestinya itu manusia itu hidup menjadi punya arti. Gitu. Ya. Ketika saya ke Laut Mati, ketika saya ke Holy Land itu saya berenang di Laut Mati. Kata-kata orang kita bisa ngambang. Kita begini aja deh di laut. Itu bisa ngambang. Akhirnya saya juga bisa merasakan kan. Kenapa sih bisa kita ngambang? Karena banyak garam di situ. Kenapa bisa banyak garam di situ? Karena memang aliran semuanya menampung ke situ. Jadi Laut Mati itu menampung dari semua aliran sungai-sungai di situ, dan dia hanya menampung. Ketika kita menampung, dia tidak menyalurkannya lagi, maka kadar garamnya tuh tinggi, dan akhirnya menjadi Laut Mati karena tidak ada makhluk hidup yang bisa hidup di situ. Dan saya nggak mau seperti itu. Benar. Jadinya namanya Laut Mati, tidak ada makhluk hidup yang hidup di situ. Jadi dia nggak berarti. Itu adalah gambaran manusia egois yang hanya mau menampung. Dan saya nggak mau. Saya mau jadi seperti aliran sungai yang mengalir. Ketika melewati sebuah pohon yang mungkin tadinya kecil, tapi dengan dialirin air itu dia bisa tumbuh besar, bercabang-cabang, daunnya rimbun, terus ada burung bisa bersarang di situ, menghasilkan sebuah ekosistem yang baru. Ada manusia bisa, ada manusia bisa pakai kayunya untuk bikin rumah. Ya, ada manusia juga bisa berteduh di situ. Ada manusia juga bisa ngambil buahnya di situ. Dan bayangkan proses multiplier efeknya loh dari sebuah pohon itu. Dan pohon semua bisa hidup karena itu. Nah, itu adalah gambaran dari pohon ara. Pohon ara itu saya waktu sebelum ke sana saya cukup membaca aja di Alkitab. Pohon ara itu benihnya tuh kecil banget, tapi ketika ditanam itu akan luar biasa menjadi pohon yang besar sekali dan bermanfaat. Iya, ada satu kisah ketika Tuhan Yesus itu di muka bumi ini, dia datang, itu dia lihat pohon ara dan dia kepingin makan, tapi dia tidak berbuah, langsung dikutuk sama Tuhan Yesus, matilah pohon itu, langsung mati. Itu gambaran Tuhan tuh kepingin ketika kita hidup di dunia ini, dia kepingin kita bermanfaat. Dia berikan kita talenta kita. Tiap orang dikasih talenta, pasti dikasih talenta. Ada yang dikasih 1 talenta, ada yang 2, ada yang 3. Makin banyak Anda dikasih talenta, makin ditanya nanti sama Tuhan. Apakah talenta yang aku kasih kamu kembangkan? Betul. Dan ketika talenta kita simpen, kita timbun aja, alias kita tidak mau menggunakan talenta kita untuk menjadi sebuah kebermanfaatan buat orang lain, berarti itu Tuhan benci banget. Iya, benar. Tuhan kasih hukuman di situ. Iya, keren. Tapi kalau kita jadi bermanfaat dari talenta, mungkin talenta Tuhan kasih kita 1, tapi kita kembangkan jadi 3, jadi 5, akhirnya berkembang, beranak. Dan itu efek bola salju kok. Iya. Nah, itu Tuhan senang kayak gitu. Senang ya. Terus yang saya salut sama Ko Calvin, yang saya tahu nih ya kan, Ko kan menganggap bahwa saingan bisnis nih, terutama yang sejenis lah, ya kan, bukan sebagai saingan, gitu, melainkan sebagai partner atau mungkin sparring partner. Iya. Kenapa bisa menganggap gitu? Biasanya kan orang khawatir nih, wah ada yang buka restoran ini besar, wah kenapa lu gini-gini? Saya banyak belajar dari guru-guru saya. Yang saya lihat lah, guru-guru saya itu antara lain Pak Tung, itu ngajarin
satu hal yang membekas di benak saya dan di hati saya. Dia selalu bilang, jadikanlah orang lain win dulu. Membuat orang lain win. Iya. Membantu orang lain. Bantu. Mensupport orang Tergip lain. dulu. Ya. Jangan mikirin, gue dapat apa. Iya. Tapi bantuan tulus saja. Bantuin, nawarin, Pak, apa. Ketika kita bertemu dengan orang yang lebih sukses dari kita, itu kita datang kepada dia dengan menawarkan bantuan. Traktir dia. Ya, traktir dia sambil bilang, angkat aku jadi muridmu. Wes. Iya. Angkat aku jadi murid. Iya. Setelah itu tanya sama dia kebutuhan apa yang dia masih belum, mungkin di bidang fotografer, mungkin dia tidak bisa bikin desain, pasti kan ada kekurangannya. Pasti. Orang tidak ada yang menolak ketika hendak dibantu. Betul. Tapi kalau ketika Anda tiba-tiba datang sama seseorang yang baru Anda kenal, itu bantuan. Terus nawarin, bukan bantuan lagi, ngejual produk gitu loh. Nggak ada orang yang suka dijualin produknya. Baru kenal udah Nah, baru kenal. Apalagi produk-produknya yang mahal dan membutuhkan biaya besar. Iya, benar. Gimana percaya gitu loh. Tapi Betul. kita harus tetap membangun hubungan dulu, trust dulu, terjalin dulu. Membangun hubungan tuh berbicara macam-macam, bisa menjadi menolong, seperti kayak misalkan saya butuh pertolongan ini, gitu. Kita ngomong sama orang tersebut, dan orang tersebut harus tulus membantu. Iya. Bantuin aja tulus. Banyak sekali yang saya udah lihat teman-teman saya yang udah sekarang udah hebat-hebat sekarang itu mengawali usahanya, mengawali bisnisnya dengan membantu dulu orang yang lebih hebat. Jadi Patung tuh dibantu banyak orang-orang yang tadinya tidak, ya katakanlah zero akhirnya menjadi hero. Ketika mereka menolong orang lain, maka itu artinya sama dengan menolong diri kita. Iya, betul. Ketika kita menolong orang lain sebenarnya Nah itu secara membekas langsung, semua. Iya. Karena saya itu dulu suka, saya itu mungkin dibilang orang pemulung seminar, ikutin seminar. Tapi memang saya suka. Terus menggali ilmu ya. Ya masih suka datang ke seminar kalau ada teman-teman bikin workshop itu saya datang. Pelatih itu saya belajar karena yang namanya bisnis itu kan berkembang. Dulu handphone nggak bisa kirim foto dan segala macam. Sekarang udah bisa 5G, betul. Ya 4G segala macam lah. Dan upgrade. Dan Anda kalau tetap diam aja, arti dunia itu berputar. Betul. Anda diam aja, Anda ketinggalan. Betul. Ingat peristiwa Nokia, BlackBerry, pager, ya. Dia nggak. Ya apalagi Yahoo. Itu contoh-contoh tuh. Betapa kalau seseorang mempertahankan egonya itu. Ya, karena dia nggak mau upgrade dan dia nggak dia mau merasa dirinya benar sendiri. Yang namanya dunia tuh perputarannya, perubahannya tuh cepat. Betul. Yang menjadi abadi itu tuh perubahan menurut saya. Benar. Nah, kalau kita diem. Yang abadi itu perubahan. Iya. Dan benar sekali. Apalagi sekarang perkembangan cepat banget ya. Perubahan zaman tuh. Iya. Sekarang cara cari duit aja berubah. Iya. Kayak dulu. Iya. Ya kan? Sekarang bisa pakai online. Iya. Sekarang bisa sosial media. Kepikiran nggak jualan pakai sosial media? Iya. Zaman dulu kita pakai apa? Brosur. Ya. Billboard. Iya. Billboard kita bayar puluhan juta untuk bayar pajaknya. Sekarang nggak perlu. Iya. Iklan di TV. Betul. Iya lah. Sekarang tapi sosial media sekarang berkembang dengan luar biasa. Besar. Makanya juga saya juga kesana semua. Saya lakukan IG live. Saya bikin channel YouTube. Saya punya blog. Keren ya. Saya bikin buku. Pokoknya saya gebrakan, saya bikin. Dan itu yang membuat kita akan menjadi bahan perbincangan. Ketika Anda menjadi seorang marketer, itu Anda nggak bisa hanya diem aja sambil jual produk. Iya. Banyak orang-orang datang ke saya, minta tolong dibantu untuk bikin skripsi. Pak, saya mau bikin skripsi. Pak, saya butuh narasumber, katakanlah. Saya tanya sama mereka, kamu udah kemana aja? Banyak yang kamu minta ke mereka? Mereka kasih nggak? Enggak, Pak. Karena kenapa? Mungkin mereka takut informasinya terbuka atau segala macam. Kita nggak bisa jadi orang yang tertutup. Betul. Makanya impiannya saya Gado-Gado Boplo harus IPO dan menjadi perusahaan terbuka, perseroan terbuka. Itu telanjang loh. Itu mimpi besar. Anda akan diaudit oleh semua, semua bisa lihat. Berarti mimpi besar seorang CH itu membawa Gado-Gado Boplo ini IPO. Dan Keren. Dan dimiliki oleh karyawan saya. Sahamnya dimiliki oleh saham saya,
bangsa Indonesia. Iya. Keren, Hebat. ya? Ini satu-satunya perusahaan nanti mungkin kalau jadi nih ya, saya doakan banget biar Thank you. Alpin Gado-Gado Boplo Iya. ini IPO, berarti merupakan satu-satunya mungkin ya yang perusahaan tradisional, makan tradisional yang Tidak jadi TBK. ada yang tidak mungkin. Keren. Ya. Harus ini. Sekarang gini, Wira. Ya. Mimpi besar dan mimpi kecil modalnya sama. Udah sama. Tidur. Tapi nggak harus tidur terus kan? Iya. Tidur dibarengi action. Oh, iya Ya. betul. Kan di Alkitab juga ada tulisan ora et labora. Berdoa sambil bekerja. Anda nggak bisa tidur aja. Tidur aja berarti Anda mimpi di siang bolong. Ya. Berdoa sambil bekerja. Tuhan tuh senang sama orang yang rajin. Ya, Betul. tangan yang rajin akan lebih cepat menghasilkan penghasilan kan. Betul. Orang yang berpangku tangan, Tuhan sebel lah. Terus Benar. selalu bilang sama Tuhan, kenapa Tuhan tidak berkati saya? Ya Iya. karena lu males. Iya. Benar. Buat apa Tuhan kasih dia, di sisi lain masih banyak orang yang Banyak orang ya, banyak anak-anak atau orang ya bilang, saya belum punya modal. Dia nggak sadar dirinya pun adalah modal. Ya. Coba potong kakinya. Disuruh, saya bilang sama Wira potong kaki kamu, saya bayar 500 juta. Dia mau nggak? Ada yang mau. Dia mau lah. Artinya berapa? Artinya kamu harganya berapa? Nggak triliunan. Terhingga. Priceless. Ya. Ya, dikasih mata dengan begitu luar biasa, dikasih panca indera. Iya. Pikiran, Iya. tenaga, banyak. Apa itu? Bukan modal. Karena orang selalu konotasi Modal berhubungan itu. dengan uang. Dia Iya, selalu modal. hubungin dengan uang. Kayak gini aja kita kenal, itu modal jaringan. Iya, networking. Iya kan, networking. Benar. Wah, kalau saya bicara networking saya suka banget, makanya saya bisa bikin review itu menambah networking saya. Iya, secara nggak langsung nambah. Iya. Dan ketika mereka syuting di bawah bendera ini, Hmm, kan ini juga terbawa, brandingnya terbawa betul. ke video mereka kan. Iya. Nah itu sebuah proses yang namanya kita ya melakukan branding. Branding sekarang beda dengan branding zaman dulu. Mungkin dulu mesti buka cabang sebanyak-banyaknya, tapi sekarang kan dengan COVID ini pasti ada kendala dong. Ya kan, buka cabang itu kan juga besar sekali biayanya untuk membuat sebuah outlet. Iya. Jadi termasuk kan Gado-Gado Boplo juga kena dampak ya pandemi ya. Iya pasti. pasti semua. Kita nggak bisa pungkiri. Betul. Oke. Itu kan mimpi besarnya nih, Gado-Gado Boplo ini bisa IPO. Ya. Selain mimpi besar itu ada nggak target-target yang mungkin dalam jangka waktu dekat atau mungkin target kedepannya selain IPO apa Iya. kok? Yang kita akan lakukan adalah go nasional dulu. Go Donasional. nasional. Dengan cara yang sekarang adalah yang tercepat adalah dengan membuat bumbu the secret peanut sauce of Boplo. Wis. Ya, Resep rahasia bumbu banget kita, berarti. Bumbu, ya benar-benar. Itu bumbu gado-gado itu bisa dibeli, diekspor kemana-mana. Sudah diekspor ke Singapura. Wis. Ya, sudah ada teman saya yang kerja di sana, dia beli, dibawa ke sana. Akhirnya sekarang sudah bisa, kita udah bisa menjadi sebuah solusi. Jack Ma berkata, ketika orang lain komplain, Anda jangan komplain. Anda pikirin apa yang bisa saya jawab dari komplainan tersebut. Iya. Jadi kita menjadi solusi. Solusi itu memberikan jawaban kepada ekspektasi dari customer. Iya. Customer kepingin makan gado-gado Boplo, tapi jauh. Dia ada di Singapura, mungkin dia ada di Thailand, ada di Malaysia. Kepingin makan, nggak mungkin kucuk-kucuk datang ke sini. Butuh waktu ya, Wira. Betul. Butuh tenaga, butuh uang lah. Nah, sekarang kita hampir dijemput bola lah, kita bisa Ya, dan gituin. Dan saya membuka open reseller. Sudah banyak yang udah daftar buat saya jadi reseller bumbu gado-gado. Saya biasanya tuh ngomong aja di Facebook, ya, itu teman-teman yang udah pada, aduh saya langsung bersyukur menanggapi sekali. positif ya. Iya, saya bersyukur sekali. Sosmed itu sangat-sangat Terlalu kepakai pengaruh ya. ketika Anda membuat sebuah postingan yang bermanfaat buat mereka, bukan menyebar hoax. Tapi biasanya kan orang khawatir nih, maksudnya kan ini kan apalagi bumbu rahasia nih, resep boleh dibilang turun-temurun yang rahasia banget nih, harusnya di-keep kan. Nah, kenapa kok mau bagikan itu? Kan jarang-jarang yang begitu. Kan kalau kita berpikiran terbuka, Iya. itu apa namanya? Semakin banyak kita memberi. Itu semakin Balik lagi ke tadi ya. balik lagi. Gitu. Anda boleh meniru sebuah produk.
Ya. Tapi mampukah Anda untuk menjualnya tanpa menyertakan merek? Kita mungkin bisa bikin ayam goreng seenak McDonald atau Kentucky. Tapi mampukah kita menjual ayam goreng tersebut seperti McDonald sebanyak mereka dengan sebuah brand yang udah ini banget, ya udah internasional, global mereknya? Itu nggak bisa. Itu pasti nggak bisa. Jadi jangan takut. Pengusaha itu atau entrepreneur sejati itu tidak pernah takut. Iya. Mungkin dia sering melakukan kesalahan, tapi melalui kesalahan itu dia punya wisdom. Dia tahu, oh ini ternyata aku salah. Jadi akhirnya kesalahan itu tidak selalu dikambing hitamkan, tapi kesalahan itu adalah ongkos belajar kita. Jadi sebuah pelajaran. Ongkos belajar. Ongkos belajar. Beda kan? Konotasinya dengan kalau melakukan kesalahan, oh kamu salah. Beda kan? Betul. Antara dulu kita masih di dunia pendidikan, salah, kita dimarahi, kita divonis sama guru, mendapat nilai jelek. Tapi di dunia bisnis berbeda, bumi dan langit. Dunia bisnis harus banyak nyontek. Tapi dengan ATM, amati, tiru, modifikasi. Betul. Ya, jangan nyontek, banyak belajar. Jangan nyontek, plek-ketek-plek. Salah satu nyontek doang. Itu nyontek tanpa kreativitas juga nggak bagus. Iya, banyak sekali orang nyontek sekarang ini kayak begini. Akibatnya apa? Produk Anda menjadi produk B2. Dan ketika market itu udah jenuh, ya berdarah-darah. Produk Anda akan cepat tersingkir. Kadang susah ya kalau ngomong sama orang-orang yang melihat sebuah peluang itu berdasarkan dia punya sifat latah gitu loh. Ketika lagi booming akik, batu akik, semua bikin batu akik ya, apa bunga badai cinta semua, apalagi tuh. Sekarang cupang loh. Main cupang ya. Kalau kita mau belajar dari Warren Buffett apa? Ketika orang lain masuk, Anda harus keluar. Ketika orang lain keluar, Anda masuk. Itu pasti bagus. Ketika orang lain berani, kita takut. Harus takut. Di saat orang lain takut, kita harus berani. Gitu ya. Balik kok justru. Karena kenapa orang ultra kaya itu hanya segelintir? Nah itu tadi tuh. Ya betul. Karena hanya sedikit sekali orang yang berpikiran yang tidak lazim dalam arti kata. Dari sekian sapi warna putih, kita harus jadi sapi warna merah gitu. Betul. Dari sekian banyak anak-anak muda yang menggeluti bisnis kuliner dari luar negeri, coba hitung berapa yang bermain di makanan tradisional. Saya memilih anti mainstream. Betul. Saya bangga dengan merek saya. Oh ya, sangat membanggakan sih. Sangat membanggakan. Memang kita semua adalah marketer. Kalau Anda tidak bangga dengan produk Anda, terus suruh customer Anda bangga dengan produk Anda. Mana bisa? Benar. Ketika kita mau mempromosikan produk kita harus pakai loh. Benar nggak? Betul. Dan saya sering banget posting makan di gado-gado Boplo. Terserah mereka bilang apa. Bapak nggak bosan makan gado-gado sendiri? Enggak. Emang saya makan kok. Dan emang dari kecil saya makan kok. Dari kecil saya dikasih makan rendang mama saya. Mama saya tinggal di gang, saya disuapin sama pembantu makannya rendang. Rendang mana? Rendang Boplo, bikinan mama saya. Keren. Dan kamu kan nggak pernah berpikir nih ya, gado-gado Boplo sebesar ini. Terus ada pesan-pesan nggak nih buat mungkin pemain kuliner, F&B, dan anak-anak muda yang khususnya sekarang kan milenial nih lagi pengen mau memulai usaha atau bisnis atau semacamnya lah. Ada pesan nggak buat mereka gimana gitu kok? Saya sih ada pesan memulai usaha itu starting small, think big, nanti actionnya global. Actionnya global. Gimana tuh kok mungkin bisa dijelaskan? Kalau action global, Anda harus berpikir produk Anda itu harus jadi sebuah merek global, harus mendunia. Dan pikirannya jauh ke depan. Betul. Nggak hanya sekedar jagoan kandang. Dan punya actionnya juga berbeda kan kalau kita cuma buat melayani skupnya di Jakarta doang gitu loh. Kita nggak akan termotivasi untuk berikan inovasi-inovasi baru. Betul. Dan anak-anak sekarang milenial nih, apalagi sekarang demamnya startup ya, perusahaan-perusahaan startup, rintisan dan banyak yang berbasis digital. Terus juga banyak sekarang mereka ini banyak yang pengennya instan kok.
banyak juga yang kelihatannya tumbuh nih secara perkembangan bisnis, dia tumbuh, growingnya cepat. Nah, menurut Koko gimana tuh? Ada yang pengen instan segala macem. Memang perkembangannya tuh startup tuh seperti itu. Mereka pingin cepat. Emang aku juga rada-rada bingung liatin milenial pola pikirnya. Karena mindsetnya juga beda sama kita, Gen X. Gen X itu sebelum dia married, dia baru punya rumah. Milenial enggak. Makanya saya pernah bikin status. Dan cukup banyak di like sama orang-orang. Saya juga amazing gitu loh. Lebih baik kita mendahulukan mempunyai rumah ketimbang kita jalan-jalan. Dan itu banyak banget yang setuju dengan saya. Tapi nggak tahu secara milenial itu pandangannya beda. Mereka kepingin jalan-jalan dan sebagainya. Itu masing-masing punya pilihan. Tapi kalau buat saya dan buat mungkin Gen X yang sudah mengalami proses kehidupan sebelumnya ketimbang yang anak-anak muda sekarang, mereka akan lebih memilih apa, punya rumah dulu. Betul. Ketimbang Anda jalan-jalan, terus Anda tidak bisa bayar cicilan, dan harus pusing memikirkan rumah pindah-pindah gitu loh. Itu saya tuh nggak kepikiran seperti itu. Dan ketika saya married pun saya udah punya rumah gitu loh. Kalau anak sekarang, milenial kebanyakan lebih mungkin dibandingin rumah, mending mobil kok. Mobil, supaya terlihat lebih mungkin keren atau apa. Saya nggak terlalu setuju dengan itu. Tapi at least mereka punya pilihan, ya terserah. Betul. Tapi emang balik lagi ke masing-masing. Kalau yang saya lihat juga banyak milenial yang mungkin dia jago secara bisnis, dia semangat karena mungkin jiwanya muda kok. Tapi nggak dibarengi dengan kecerdasan finansial, jadi sehingga akhirnya nggak seimbang gitu. Banyak yang besar pasak daripada tiang, kurang lebih begitu. Dan perusahaan Gojek aja itu butuh 10 tahun untuk setelah itu mereka baru bisa make money. 10 tahun. Dan banyak anak-anak muda sekarang nggak mau menunggu selama itu. Dia nyerah, dia pikir ya udahlah. Kalau saya juga sering berdialog sama Nyonya Swan ya, founder dari Dapur Solo. Dan dia bilang memang dia setuju dengan pendapat saya bahwa kalau menurut saya nih, easy come, easy go. Apa yang kita dapatkan secara mudah, secara gampang, akan secara mudah pun hilang. Ya kita juga dengar barusan ini ada pejabat yang dipecat karena dorongan istrinya, akhirnya istrinya minta dibelikan sesuatu produk-produk konsumtif lah. Akhirnya dia terpengaruh dan akhirnya karena pingin cepet kaya dan memiliki barang-barang yang branded itu, akhirnya dia melakukan tindak yang tidak terpuji dan akhirnya dipenjara. Coba pikirkan, buat apa gitu sih? Anda boleh kelihatan mentereng gitu loh. Punya ini, punya itu, tapi hasil dari korupsi. Buat apa gitu loh? Itu Anda akan berakhir di penjara gitu loh. Dan nama baik itu tidak bisa diperbaiki lagi kalau ketika Anda udah rusak. Betul. Iya kan? Ya lebih bagus Anda hidup biasa, tapi Anda sebenarnya juga punya sebuah kekayaan yang memang nggak pernah terlalu ditonjol-tonjolin. Orang yang ultra kaya nggak pernah nonjolin dia punya harta. Iya, betul sekali. Pakai baju biasa, kaos, bukan cukup pakai celana jeans. Ya, orang udah tahu. Jadi menurut saya identitas seseorang itu tidak perlu diperlihatkan ketika dia sudah berkualitas. Seperti seorang CH ya, yang rendah hati, bukan rendah diri nih kok, rendah hati, ya kan? Keren. Kita harus banyak belajar lah ya. Jadi pesannya ke teman-teman yang milenial nih, yang lebih muda, itu harus sabar gitu ya. Warren Buffett tinggal di rumah yang udah berpuluh-puluh tahun dia tinggal. Iya betul, 50 tahun lebih kalau nggak salah. Iya, dia makan pun sederhana. Ada lihat namanya Budi Hartono. Ya, punya jarum. Iya. Makannya apa? Cuma tahu pong biasa. Kayak anak milenial ya. Yang makannya ratusan ribu juta. Padahal penghasilannya pun tidak sebesar dari Budi Hartono itu. Dan kebanyakan emang begitu, kebalik kok. Buat apa? Ya itu karena postingan. Perlu gaya. Itu yang nggak bagus dampaknya. Itu yang membuat dan kita juga harus, sayangnya pendidikan Indonesia tidak pernah mengajarkan kita untuk berusaha, untuk menjadi pengusaha,
untuk mengatur keuangan kita, kecerdasan finansial. ya meningkatkan kecerdasan finansial kita Ya. tidak ada. Betul, kalau itu saya setuju banget. Dan saya ngambil di situ, saya pingin banget seperti itu. Selain UMKM, kok pengen Jadi kita, bangun iya, gitu ya. sekolah bisnis kuliner itu jadi cita-cita saya kalau Tuhan izinkan untuk bisa ke Wih, situ. cakep. Karena memang saya juga passionnya ngajar, Demen ya berbagi. Ya? demen ngajar. Istri saya suka ngomel karena saya sering keluar masuk ke kampus. Kelvin Hartono goes to kampus, ke kampus-kampus saya. Dipanggil, saya cowok panggilan, si matupang, siang malam tunggu panggilan, aku berseloroh seperti itu. Dan saya senang sekali, saya tipikal orang people oriented, dan saya suka sharing, Sharing. ya, Berbagi ya ilmu. berbagi seperti itu, tanpa dibayar pun saya suka. Ya, fashionnya di situ. Ya, caption di situ. Ketika kita melakukan sebuah pekerjaan, memang kita suka, Happy ya. happy, kita punya aura pun berbeda. Saya mempersiapkan sharing saya jadi guest lecture di kampus-kampus, saya mempersiapkannya dengan detail. Saya bawa tim saya, ada MC, ada icebreaker, Ya. saya bisa berdialog, bergurau dengan anak-anak mahasiswa. Itu yang membuat saya muda dan hidup. Saya bisa berfoto dengan mereka, saya posting di sosial media saya, jadi hidup gitu loh. Benar. Jadi kebanyakan teman-teman saya bilang, pantesan CH itu awet muda ya. Ya karena saya lakukan itu. Dan happy. Ya. Happy. Salah Happy satu itu tidak bisa dinilai dengan uang. Betul. Happy, ketika kita happy, Anda tahu nggak? Rahasia umur panjang itu salah satunya adalah ketika kita senang. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ya. Benar sekali. Anda boleh punya banyak kekayaan, tapi Iya. Anda sedih, Anda Sedih. merenungi Iya. nasib, Anda nggak Benar. pernah bersyukur, dan Anda menjadi orang yang termiskin di dunia. Iya. Gitu, Wira. Iya, keren. Ini dia pesan moral dan pesan inspirasi dari seorang Kelvin Hartono. Dan Yes. ini bukunya kapan kok kalian promosi nih? 7 Desember. 7 Desember. 10 hari kerja untuk bikin cetak. Oh, 1000 buku. 1000. 7 Desember 2020 launching buku. Iya. Nah, ini masih Membangun bisnis melegenda dan sekaligus merayakan 50 tahun Gado-Gado Boplo gitu. Yes. Jadi teman-teman nanti kalau bisa beli ya. Buku ini Yes. keren. Hanya dijual di semua cabang Gado-Gado Boplo. Tidak akan saya jual di Gramedia. Wih, private berarti ya? Iya. Jadi kalau mau teman-teman dapetin buku ini harus ke Gado-Gado Boplo. Atau pesan ke saya langsung bisa. Bisa, ya. Order ke saya Iya, di WA 0816 1968 375 atau 0816 26 1968. Nanti saya cantumin plus IG-nya Ya. Ko Kelvin sama Facebook-nya, media Ya. sosialnya, YouTube juga termasuk ya. Ya. Keren-keren dan semoga Dan Wira, kalau Ya. ada teman-teman yang UKM yang berbisnis kuliner yang kepingin dibantu untuk review, saya welcome. Oh iya, bagi teman-teman juga yang punya usaha kuliner yang UMKM nih masih skalanya kecil, pengen dipromosikan dan bisa hubungin Ko Kelvin. Nanti Iya. bisa di-review, Iya. dibantu promosikan dan dikasih strategi-strategi lainnya gitu Ko Iya. ya. Iya. Kasih ilmu lah pokoknya. Bukan cuma yang kecil aja, Wira. Bukan yang kecil aja. Iya. Restoran Angke itu juga minta saya review juga. Oh. Adora, ya. Angke kan ada mungkin anak perusahaannya namanya Adora. Iya. Bolu terlembut di Indonesia. Oh iya, jadi Ya, siapapun itu- lah ya. Ya, terus Angke kan juga udah keluarin juga makanan frozen. Iya. Itu juga minta. Berarti bantu. semua usaha kuliner Iya. gitu ya, Iya. berhubungan dengan kuliner Iya, lah, F&B Indonesia ya. lah ya. Iya, iya. Keren. Jadi nanti silakan bagi teman-teman yang mau review, mau dibantu produknya, bisa hubungin ke Kelvin Hartono. Iya. Dan begitu aja sih, kok thank you banget waktunya nih. Sama-sama, Thank you Wira. banget waktunya, ilmunya, sharing di YouTube saya. Sama-sama. Dan Sukses jangan- ya buat Thank you, Ko. sosmednya Wira di mana?
IG, di di FB, YouTube juga. Iya. Jangan lupa subscribe juga channelnya Ko Calvin Hartono, Iya. Calvin Hartono Official ya. Iya. Betul. Jangan Betul lupa subscribe. sekali. Dan sekali lagi thank you. Semoga Sama-sama, ini Wira. bermanfaat buat Amin. kita semua. Dan sampai jumpa lagi teman-teman di program Detektif selanjutnya. Thank you, Ko Calvin. Ya, thank you. Thank you. Dadah. Bye-bye. Terima kasih sudah menonton channel ini. Bagi yang subscribe, like, and share, saya doakan selalu diberikan kesehatan, dianugerahi usia panjang, rezeki melimpah, bahagia sentosa, dan damai sejahtera. Sukses selalu.